Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Nah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan 6 untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di pertemuan 6 kita masih akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu pemodelan sistem dengan UML. Nah, kalau yang pertemuan 5 minggu lalu kita membahas tentang use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, di pertemuan 6 kita akan membahas tentang kelas diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Nah, apa itu kelas diagram? Ya. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam UML karena diagram tersebut secara jelas memetakan struktur sistem, ya, dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar objeknya. Nah, di mana di dalam kelas itu biasanya menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan objek tersebut. Jadi, itu adalah kelas diagram. Nah, pertama, tadi kan dikatakan di sini, kelas diagram yaitu menunjukkan properti dan operasi dari sebuah kelas. Nah, kita akan bahas apa itu properti dari kelas diagram. Nah, di mana properti dari kelas diagram merupakan konsep tunggal, tetapi tampak seperti dua notasi yang berbeda, yaitu atribut dan asosiasi. Ya. Di mana mewakili fitur struktural dari sebuah kelas. Nah, biasanya ini kita lihat kalau kita membuat kelas diagram, bentuknya seperti ini, ya, nanti kotak. Nah, nanti di dalam kelas diagram ini bagi menjadi 3. Yang pertama adalah nama kelasnya, lalu ada atributnya apa saja, lalu metode dari sebuah kelas itu apa saja, apa yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Itu. Nah, apa itu atribut? Nah, atribut mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas, di mana contohnya misalkan visibility name, ya, tipe multiplicity sama dengan default property string. Jadi nanti kita contohkan dalam penggambaran kelas. Nah, saya jelaskan dulu untuk visibility name-nya ini apa. Nah, visibility itu menandakan atribut dari suatu kelas. Apakah dia public, apakah dia private, apakah dia protected. Kalau dia public, biasanya ditandai dengan huruf plus. Dia private ditandai dengan minus, ya, nanti di depan nama atributnya, dan jika dia protected itu dia ditandain dengan tanda pagar, ya, seperti ini. Lalu name, ya, name-nya adalah nama atributnya, itu adalah batasan objek yang dapat diletakkan dalam atribut. Lalu default value, yaitu nilai dari objeknya, property string adalah properti tambahan. Nah, ini struktur dari penulisan atribut di dalam kelas. Lalu di dalam kelas ada juga namanya asosiasi. Ya. Asosiasi merupakan garis solid antara dua kelas, ditarik dari kelas sumber ke kelas target. Jadi hubungan antara antar kelas, ya, kita gambarkan dengan asosiasi. Nah, nanti asosiasi ini ditarik dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Ya. Lalu multiplicity, indikasi tentang berapa banyak objek yang bisa berhubungan dengan objek lain. Contohnya, ini jadi di dalam, kalau kalian belajar IRD itu kan ada yang namanya hubungan antar entitas. Nah, hubungan antar entitas itu ada yang namanya kardinalitas atau derajat relationship. Ya. Jadi di dalam IRD itu ada yang namanya kardinalitas, ya, derajat relationship-nya. Jadi hubungannya apa? Oh, dari atribut yang satu, misalkan satu guru bisa mengajar banyak mata kuliah, nah seperti itu. Nah, itu hubungan. Nah, kalau di kelas ada yang namanya multiplicity disebutnya, ya, indikasi tentang berapa banyak objek yang berhubungan dengan objek lain. Jadi misalkan dalam satu kelas, oh ini hanya ada satu, lalu ini Anda boleh 0, boleh juga 1. Kalau yang bintang berarti lebih dari 1, ya. Nah, operasi, suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah kelas. Jadi itu bisa ngapain aja. Biasanya kalau operasi ini tandain kita menyebutnya metode. Ya. Jadi, oh kelas mahasiswa, oh mahasiswa bisa lihat nilai, mahasiswa bisa cetak KRS, misalkan seperti itu. Mahasiswa bisa mengajukan surat, misalkan itu, misalkan surat cuti atau misalkan surat permohonan PKL dan lain-lain. Nah, itu operasi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas.
Nah, relasi dalam diagram tadi ada asosiasi, yaitu relasi antar kelas yang umum disertai dengan multiplicity-nya, lalu asosiasi berarah, yaitu relasi nota simbolnya seperti ini, panah, ya, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain disertai multiplicity. Lalu generalisasi ya antar kelas dengan makna generalisasi atau spesialisasi, sedangkan dependensi yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Jadi misalkan ada kelas mahasiswa gitu ya. Dependensinya apa? Oh, dependensinya yaitu kelas wali misalkan. Kenapa? Karena wali tidak akan ada jika mahasiswa tidak ada gitu. Jadi kebergantungan antar kelas. Lalu agregasi yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Berarti dalam satu kelas ini berhubungan secara keseluruhan dengan kelas yang lain. Itu disebutnya dengan agregasi. Nah, ini contoh kelas diagram. Nah, di sini untuk contoh kelas diagramnya, di notasi kelas diagramnya ini hanya ada nama kelas dan atribut ya, tidak ada metodenya di sini. Jadi hanya ada nama kelas dan atribut. Nah, ini kita lihat contoh penggambaran nama kelas. Jadi biasanya nama kelas dibuat di sini misalkan kelasnya apa? Oh, ini kelas pembeli, lalu atributnya adalah username, ada password dan email misalkan. Lalu ini varchar adalah tipe datanya apa? Lalu 15 ini adalah banyaknya batasan dari tipe datanya. Sementara varchar ada 15 karakter seperti itu batasannya. Nah, ini harusnya di sini ada metode ya, misalkan pesan. Nah, ID pesan, tanggal pesan gitu ya, jumlah pesan, jumlah pemesanan gitu. Lalu ada bayar, pesan. Nah, ini contoh diagram. Nah, atribut dapat ditambahkan atau disesuaikan seperti ini. Misalkan oh, pembeli bisa melakukan login seperti itu, berarti di bawahnya ada kelas metode login atau prosedurnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang komponen diagram. Nah, komponen diagram merepresentasikan dunia real item, yaitu komponen software diakses melalui interface-nya. Ya. Nah, di mana kelas diagram ini mewakili potongan-potongan yang independen yang bisa dipesan atau diperbaharui sewaktu-waktu. Digunakan saat memecah sistem menjadi komponen-komponen dan menampilkan hubungan antarmuka. Ya. Lalu pembagian sistem ke dalam komponen didorong untuk kepentingan marketing pada teknis. Nah, kita lihat tentang kelas komponen diagram. Nah, tujuan dibuatnya komponen diagram yaitu menunjukkan hubungan antar berbagai komponen dalam suatu sistem, di mana di komponen diagram ada komponen logis yaitu komponen bisnis, komponen proses, sedangkan komponen fisiknya yaitu komponen Korba, ya, Java, Net, komponen WSDL dan lain-lain. Nah, diagram komponen umumnya berisi komponen antarmuka, ketergantungan, generalisasi, asosiasi atau relasi. Jadi ada hubungan ya antar komponennya. Nah, komponen adalah kelas yang mewakili bagian modular dari suatu sistem dengan konten yang dienkapsulasi, di mana sebuah komponen dimodelkan sepanjang siklus hidup pengembangan dan disempurnakan secara berturut-turut ke dalam deployment dan runtime. Nah, di mana di sini di diagram komponen digambarkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu memodelkan source code-nya, ya, memodelkan file eksekusi yang dirilis ke pengguna, memodelkan basis data secara fisik, memodelkan sistem yang dapat disesuaikan. Ya. Kita lihat contoh tadi komponen diagram. Jadi komponen diagram tadi kan menggambarkan komponen sistemnya ya. Nah, contohnya di sini dengan model eksekusi. Nah, di sini pertama adalah komponen jadwal. Ini dibuat menggunakan Java misalkan. Lalu jadwal ini akan berhubungan dengan etiket. Nah, maka tiket memiliki jadwal. Nah, di sini jadwal harus dipesan dulu, baru bisa mengakses jadwal. Ya. Nah, ada login, ada penumpang dan pembayaran. Jadi untuk mengakses pemesanan Java, nanti penumpang harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang menunjukkan konfigurasi dari node-node pemrosesan waktu atau runtime komponen yang ada di dalamnya. Nah, contohnya di sini di deployment diagram ini mengandung node digambarkan dengan balok yang mewakili perangkat lunak dasar dan elemen hardware atau node dalam sistem.
ketergantungan dan hubungan asosiasi yang digambarkan dengan garis solid node ke antar nodenya. Jadi nanti ada ketergantungan dari masing-masing nodenya. Jadi seperti hubungannya. Nah, contoh penamaan dari deployment diagram yang pertama ini kios. Nah, nanti kalau kita buat dalam bentuk diagram, nah diagramnya bentuknya seperti ini, seperti kubus ya. Kios, lalu penjualan, di penjualan ini ada deploy transaksi dan detail, lalu ada server. Nah, asosiasi adalah hubungannya. Yang paling umum merepresentasikan kontak fisik antar node, node Ethernet, saluran serial, dan bus. Kan ini kios akan berhubungan dengan server melalui Ethernet, telekonsol melalui port 232 misalkan, dan seterusnya. Nah, di deployment diagram memiliki beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan elemen perangkat lunak ya, yang digunakan oleh elemen perangkat kerasnya. Lalu mengilustrasikan pemrosesan runtime untuk perangkat keras dan memberikan pandangan tentang topologi sistem perangkat kerasnya. Nah, ini contoh dari deployment diagram. Kalau ini untuk aplikasi ya, teman-teman. Misalkan di sini kita akan membangun aplikasi berbasis web. Nah, aplikasi berbasis web, dia ada aplikasinya, ya. Ada aplikasinya. Untuk aplikasinya, untuk kita mengakses database, maka akan membutuhkan yang namanya web server kalau aplikasinya berbasis web. Ya, contoh. Jadi dari sisi user, ya, dari sisi user, baik user admin ataupun user pengguna gitu ya. Kalau di admin misalkan di pengembang sistem dia menggunakan JavaScript gitu ya. Di sini ada juga PHP misalkan. Nah, kalau kita menggunakan Java, maka penulisan untuk deployment diagramnya seperti ini. Jadi ada Java, nah nanti diakses menggunakan browser. Nah, menggunakan browser si pengembang juga mengakses menggunakan browser untuk user interface-nya, dan pengguna juga mengakses menggunakan browser. Jadi untuk aplikasi web, dia ada aplikasi untuk pengembangan dan aplikasi untuk pengaksesan, seperti ini klien, server. Ya. Nah, ini menggunakan protokol HTTP untuk mengakses ke web servernya. Gunanya untuk apa? Nah, karena yang menerjemahkan seluruh bahasa pemrogramannya misalkan menggunakan Exam. Nah, Exam ini menggunakan karena dia pemrogramannya berbasis Java, maka di sini menggunakan JDBC, yaitu Java Database Control yang berhubungan dengan MySQL atau database servernya ya, MySQL. Jadi MySQL itu bisa kita akses menggunakan web server untuk pemrograman berbasis Java ya, atau JavaScript. Seperti ini. Ini contoh deployment diagram untuk software ya. Nah, teman-teman, nanti untuk tugasnya saya jelaskan lebih lanjut di e-learning ya, di ruang tugas. Oke, baik, cukup sekian untuk materi pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.